Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai video belajar tentang sistem pernapasan. Sebelumnya, silakan untuk kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gadinda Salsabila Azuhra dengan NIM 001. Perkenalkan, nama saya Dikna Wali Amelia dengan NIM 005. Perkenalkan, nama saya Maulidia Wanita Putri Winandri dengan NIM 010. Perkenalkan, nama saya Robian Ika Pratama dengan nomor NIM 016. Perkenalkan, nama saya Agus Adam Suryadi dengan NIM 010. Silakan menyaksikan. Identitas pembelajaran yaitu yang pertama adalah satuan pendidikan, yang mana satuan pendidikannya yaitu sekolah menengah atas atau SMA. Materinya tentang sistem pernapasan dengan kelas 11 semester 2. Deskripsi singkatnya yaitu mata pelajaran ini dirancang untuk membantu siswa memahami sistem pernapasan. Mata pelajaran ini akan memberikan penjelasan tentang pengertian sistem pernapasan, organ yang berperan proses pernapasan, serta penyakit yang terjadi di sistem pernapasan. Capaian pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami dan juga menjelaskan mengenai sistem pernapasan dengan baik. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari sistem pernapasan manusia. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan juga menjelaskan organ-organ sistem pada pernapasan manusia. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan proses sistem pernapasan manusia. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan gangguan pada sistem pernapasan manusia. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang sistem pernafasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah sekumpulan organ yang saling bekerja sama dan nantinya akan terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Kira-kira apa saja organ yang akan kita gunakan untuk proses bernafas? Organ-organ yang akan kita gunakan selama proses pernafasan itu dimulai dari hidung, lalu kemudian faring, kemudian trakea, lalu bronkus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai organ pernafasan manusia. Organ pertama dalam sistem pernafasan adalah hidung. Hidung merupakan sebuah organ yang berfungsi sebagai pintu masuk serta pintu keluarnya udara yang diperlukan oleh sistem pernafasan. Saat kita menghirup nafas, udara yang akan kita hirup pastinya banyak mengandung partikel kecil seperti debu. Nah, maka dari itu di dalam hidung terdapat sebuah rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran tersebut agar tidak masuk ke dalam tubuh. Setelah melalui hidung, udara akan memasuki organ pernafasan yang kedua, yaitu faring. Faring merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di bagian belakang hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung untuk udara dari hidung menuju paru-paru, serta sebagai jalur penghubung makanan dari mulut menuju ke lambung. Faring juga mempunyai amandel yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh untuk melawan kuman yang masuk bersama udara maupun makanan. Setelah melalui faring, udara akan masuk ke trakea. Trakea atau biasa disebut sebagai batang tenggorokan, yaitu sebuah saluran pernafasan yang berfungsi sebagai jalur keluar masuknya udara yang kita hirup melalui hidung lalu menuju ke paru-paru. Trakea mempunyai bentuk seperti tabung yang mempunyai cincin-cincin yang terbuat dari tulang rawan yang bersifat fleksibel, sehingga memungkinkannya untuk bisa bergerak saat bernafas, berbicara, maupun menelan. Organ pernapasan selanjutnya adalah bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan juga kiri, berfungsi untuk mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Di dalam bronkus ini terdapat rambut-rambut kecil dan juga lendir yang menangkap debu, kotoran, dan benda-benda asing yang akan didorong kembali ke atas untuk dikeluarkan dengan cara batuk. Setelah dari bronkus, selanjutnya ada organ pernafasan paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernafasan manusia yang berfungsi untuk mengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Setiap manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Paru-paru terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut alveoli. Di dalam alveolus terjadi proses pertukaran antar oksigen dengan karbon dioksida. Organ pernafasan selanjutnya adalah alveoli. Alveoli adalah kantung-kantung udara kecil dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Alveoli ini memiliki bentuk seperti kumpulan anggur dan permukaannya luas, membuat alveoli ini baik dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Organ pernafasan selanjutnya adalah diafragma. Diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma ini berfungsi untuk membantu kita dalam menghirup dan juga menghembuskan nafas. Contohnya, seperti cegukan itu terjadi karena diafragma itu mengalami kontraksi tiba-tiba yang menyebabkan udara masuk secara cepat sehingga menghasilkan suara cegukan. Selanjutnya ada proses pernafasan di mana saat kita menghirup nafas, maka diafragma akan bergerak ke bagian bawah sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Kemudian saat kita menghembuskan nafas, maka diafragma akan melengkung atau mengempis dan bergerak ke bagian atas sehingga udara di dalam paru-paru akan keluar.
Berikut merupakan proses pernafasan manusia. Ada 3 proses. Yang pertama, menghirup nafas, di mana otot diafragma akan mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara akan masuk melalui hidung menuju paru-paru. Yang kedua, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam alveoli, di mana proses pertukaran antara oksigen yang masuk dari luar tubuh dan karbon dioksida yang ada di dalam darah. Yang ketiga, mengembuskan nafas, di mana otot diafragma akan relaksasi dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida akan keluar melalui mulut dan hidung. Proses ini sama seperti sebelumnya. Yang pertama, menghirup nafas, di mana diafragma akan kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara akan masuk melalui hidung menuju paru-paru. Yang kedua, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, di mana terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli. Yang ketiga, mengembuskan nafas, di mana diafragma akan relaksasi dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida akan keluar melalui mulut dan hidung. Selanjutnya yaitu contoh gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama ada asma. Asma terjadi akibat penyempitan saluran pernafasan, ditandai dengan mengening atau biasa disebut wheezing, batuk, dan rasa sesak di dada secara berkala atau kronis. Penyempitan saluran pernafasan dapat disebabkan oleh hal-hal seperti sumbatan jalan nafas yang sangat reversibel, radang jalan nafas sehingga merusak vital saluran nafas, serta reaksi yang berlebihan pada jalan nafas terhadap berbagai rangsang, misalnya alergi. Serangan asma biasanya lebih berat pada saat malam hari dan dini hari, karena pada saat itu terjadi penyempitan pada bronkus akibat udara dingin. Yang kedua, ada emfisema. Emfisema merupakan kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur, membuat nafas jauh lebih pendek. Penyakit paru-paru degeneratif ini terjadi karena jaringan pada paru-paru kehilangan elastisitasnya, akibat gangguan jaringan elastik dan kerusakan dinding di antara alveoli. Pada emfisema stadium lanjut, inspirasi dan ekspirasi terganggu dan beban pernafasan meningkat, sehingga timbul komplikasi seperti hipertensi pulmoner atau pembesaran jantung yang diikuti oleh gagal jantung. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh seseorang yang kebiasaan merokok, polusi asap rokok, dan polusi udara. Kan udah ada materi nih, yuk kita lanjut ke soal evaluasi. Yang pertama, di antara pilihan di bawah ini, mana yang termasuk dari organ pernapasan manusia? A. Paru-paru, B. Anus, C. Lambung, D. Hati. Mana nih jawabannya yang benar? Ya, betul, jawabannya yaitu A. Paru-paru. Soal kedua yaitu, saat menghirup napas, diafragma akan titik-titik, sedangkan saat mengembuskan napas, diafragma akan titik-titik. A. Mengempis dan mengembang, B. Keduanya mengembang, C. Mengembang dan mengempis, D. Keduanya mengembang. Nah, jawabannya apa nih adik-adik? Ya, betul, jawabannya yaitu A. Mengempis dan mengembang. Lanjut ke soal ketiga. Salah satu gangguan pada sistem pernapasan adalah penyakit emfisema. Bagaimana ciri-ciri organ yang terkena penyakit emfisema? A. Paru-paru berubah warna menjadi hitam. B. Terjadi penyempitan pada bronkus. C. Terjadi peradangan di bagian alveolus. D. Paru-paru perlahan hancur dan terjadi kerusakan pada bagian dinding di antara alveoli. Jawabannya apa nih teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah D. Paru-paru perlahan hancur dan terjadi kerusakan pada bagian dinding di antara alveoli.